Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala yukhbiruna ta'ala anna man atahu wa qadima 'alaihi mujriman ay wasafahu jurmuhu min kulli wajhi wa dhalika yaltamizul kufru wastamara ala dhalika hatta mat fa inna lahu nara jahannama asyadidu nakalaha al-azimata aghlalaha al-ba'ida qaruha al-alimu harruha wa qarruha allati fiha min al-iqabi ma yudhibul akbadu wal qulubu wa min shiddati dhalik annal mu'adziba fiha la yamutu wa la yahya la yamutu fayustahiru wa la yahya hayata yataladdadu biha wa innama hayatuhu mahsyuwah bi'adzabil qalbi war ruhi wal badani alladhi la yaqdiru qadaruhu wa la yaftaru anhu sa'atan yastaghithu fala yughathu wa yad'u fala yastajibu lahu. Na'am, idza istaghasa aghithu bima'i kal muhli yashwil wujuh fa inna da'ajib ikhtasu fiha wa la tukallimun may yati rabbahu mu'minan bihi musaddiqan li rusulihi mutbi'an li kutubihi qad 'amilas salihat al jawabatu wal mustahabbatu al-wajibatu wal mustahabbatu fa ulaika lahumud darajatul ula ay al manazilatul aliyatu wa fil ghurafil mahkhurafat wal ladzatil mutawasilat wal anharus sahirat wal khulurid daimi was sururil azimi fi ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin basharin wa dhalika athawabu jazaa'u man tazakka ay tatatahharu minasyirki wal kufri wal fusuki wal isyan imma alla yaf'alaha bil kulliyati aw yatubu mimma fa'alu minha wa zakka aidan nafsahu wa nammaha bil imani wal amali salihi fa inna tazkiyatil ma'nayaini at-tanqiyah wa izalatul khabasi wa ziyadatu bihusulil khairi wa summiyatiz zakatu zakah wa lihadainil amrayn. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kalamullah khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah ikhwani fillah rahimakumullah.
wal abna'i thalabah, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita. Oh, ada di situ ya. Alhamdulillah. Dalam kitab, apa nama kitabnya? Taisir Kalimi Ar-Rahman min Kalamil Mannan, karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahmatullahi alaihi. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat yang ke-73. Sekarang kita lanjut pada ayat ke-74. Ya, mudah-mudahan ke depan sudah ada gambarnya sebelum dimulai, supaya peserta juga bisa baca lebih jelas. Sebelum lanjut, ada penyampaian. Yang pertama, besok tanggal berapa? Hah? Ya, kalian selalu ingatnya tanggal Masehi. Besok 13 Rabiul Tsani. 13 apa? Rabiul Tsani, mulai malam ini ya. Pertengahan bulan. Apa sunnahnya? Ya. Siap puasa? Jadi kita insyaallah puasa selama 3 hari berturut-turut. Puasa apa namanya? Ya, Yaumul Bid. Kemudian hari malam Jumat atau malam Sabtu, Allah alam, apalagi musim hujan, ada gerhana bulan. Ada gerhana bulan. Kalau tidak hujan, kita sholat gerhana. Kalau tidak hujan, karena disunnahkan kalau dilihat. Kalau tidak dilihat, ya tidak. Nah, jadi sunnah puasa ini berapa lama tidak dikerjakan karena selalu bertepatan dengan vaksin ya. Tiap pertengahan bulan selalu vaksin. Ada yang pulang, ada yang kurang sehat. Ya, insyaallah besok semuanya sehat. Pengumuman yang kedua, ada teman kalian yang mungkin lebih suka di rumah daripada di pondok. Jadi dipersilahkan untuk belajar saja di rumahnya, karena tidak betah di pondok. Mungkin kalian sudah bisa menerka ya. Ada 3 orang, semuanya anak ulia, harusnya yang memberi contoh. Yang tidak perlu saya sebut namanya, nanti merasa tinggi dan mulia kalau disebut namanya. Ya, walaupun saya masih memberi
kesempatan ikut ujian saja. Kalau mau, kalau tidak mau ya urusannya ya. Jadi karena datang baik-baik, saya juga persilahkan pulang baik-baik. Tidak perlu diusir. Karena di sini tempat baik-baik, masuk baik-baik, ya keluar juga baik-baik. Tidak perlu juga ancam-mengancam. Nanti berurusan lagi sama polisi. Ya, supaya menjadi pembelajaran. Kadang sebagian kalian kalau bermasalah tiba-tiba sakit, tiba-tiba macam-macam tingkah lakunya. Itu tidak cocok di pondok. Tiba-tiba jadi baik. Kalau sudah berbuat kejahatan, tiba-tiba jadi baik. Itu kan tidak cocok. Orang di pondok dari kurang baik jadi baik. Kalau dia baik, lebih baik. Nah, harusnya demikian ya. Jadi itu dua pengumuman. Mudah-mudahan dimaklumi dan dipahami. Dan mudah-mudahan tidak ada yang ikuti atau ada yang mau ikuti lagi. Kalau ada yang mau ikuti, ya dipersilahkan, walaupun tidak dianjurkan. Baik, kita lanjut ya. Qala Allah Azza wa Jalla, enak dibaca ya. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman. Ini kembalinya kepada Fir'aun. Tapi tidak disebut secara khusus supaya berlaku umum. Siapa saja. Siapa yang datang kepada Rabb-nya dalam keadaan mujriman. Ini dalam bentuk umum. Nakirah menunjukkan dia selalu melakukan kejahatan dari seluruh arah. Kalau kejahatannya seluruh arah, nah berarti dia sudah kufur. Dan kekufurannya sampai mendatangi Rabb-nya, yakni sampai meninggal. Karena itu kesempatan bertobat itu ada sebelum meninggal, walaupun kufur. Ya, walaupun dosa bagaimanapun. Selama belum meninggal. Tapi kalau sampai dia meninggal, ancamannya sangat berat. Fa inna lahu jahannam. Maka dijanjikan kepadanya naru jahannam. Dijelaskan di situ jahannam dinamakan naru jahannam syadidu nikaluha, azimatu aglaliha, al-baidu qa'ruha, dan seterusnya. Siksaannya sangat pedih. Menyalanya sangat mengerikan. Kemudian kalau masuk ke dalam lubangnya itu sangat dalam. Ya. Jadi kesimpulannya, fiha minal iqab ma yudhibul akbadu wal qulub. Siksaannya
bisa melelehkan anggota badan dan hati. Saking mengerikannya. Sehingga Al-Quran memberi sifat Jahannam itu dengan kalimat yang ringkas. Gambaran mengerikannya, la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang disiksa di situ, annal mu'adzab fiha la yamutu wa la yahya. Tidak mati dan tidak hidup. Kalau di dunia orang mengatakan setengah mati. Tapi setengah matinya di dunia tidak sama dengan setengah matinya di Jahannam. Karena di dunia setengah mati bagaimanapun ujungnya mati. Iya kan? Tapi di Jahannam tidak ada lagi kematian. Jadi tidak mati supaya istirahat, siksa terus. Nah, itu masalahnya. Tidak juga dihidupkan. Wala yahya hayatan yataladzadzu biha. Tidak juga hidup dengan kehidupan yang dia bisa bersenang-senang sedikit. Kalaupun ada kehidupannya penuh dengan siksaan rohani dan badan yang tidak bisa diukur bagaimana ukuran siksaannya. Jadi matinya tidak tersiksa, hidupnya hidup tapi tersiksa. Semuanya siksaan. Apa maksudnya ya? La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan tidak hidup. Sehingga kalau dikatakan setengah mati, mengarah kematian tersiksa. Kalau dihidupkan juga tersiksa. Tidak ada putusnya walaupun sekejap. Kalau minta tolong tidak dibantu. Kalau dia haus, diberi air. Yang airnya kalau dia minum, yashwil wujuh, bisa membuat muka itu langsung menghitam. Ya begitu mengerikannya. Ya makanya bahasa Al-Quran itu bahasa yang ringkas, padat, tapi maknanya begitu luas dan dalam. Ya makanya kita disuruh mentadabbur Al-Quran. Ya, mentadabbur Al-Quran. Biar sedikit, biar satu ayat, supaya tadabbur itu masuk ke dalam hati, sehingga menambah iman. Kemudian kebalikannya. Apa kebalikannya? Jadi Al-Quran itu selalu memberi gambaran yang adil. Setelah menyebutkan sifat orang-orang kafir atau ancaman siksaan orang-orang kafir, maka Al-Quran menyebutkan sifat orang-orang mukmin dan juga balasan orang-orang mukmin supaya seimbang, supaya siapa yang membacanya kemudian memutuskan yang mana dia ikuti dengan adil, sehingga tidak ada nanti di hari kemudian alasannya, oh saya tidak tahu, saya tidak paham.
Karena sudah ya dijelaskan. Ya, makanya disebutkan di sini wa may ya'tihi mu'minan. Siapa yang datang kepada Rabb-nya dalam keadaan beriman. yakni meninggal dalam keadaan beriman. Wa may ya'tihi mu'minan. Kalau mukmin, apa konsekuensinya? Apakah hanya beriman dengan mulut? Tidak. Qad amilas shalihat. Qad amilas shalihat. Dia melakukan amal-amal saleh. Ya. Amal saleh itu dua. Apakah yang wajib atau yang mustahab, yang sunnah. Itu kan ada al-wajibatu wal mustahabat. Kita kasih belajar nanti nulis-nulis. Faulaika lahum ad-darajatul ula. Nah, ini balasannya. Ini janji Allah. Kalau tadi orang kafir diancam, orang mukmin dijanji. Makanya salah satu pokok keimanan harus meyakini al-wa'du wal wa'id. Al-wa'du wal wa'id. Kita harus meyakini ada janji Allah dan ada ancaman Allah. Jadi ketika ada janji dan janji Allah itu pasti. Tidak pernah dia menyelisih janjinya biar sedikit, sama sekali tidak pernah. Jadi orang mukmin ketika dia beramal, dia yakin bahwa janji Allah itu pasti. Janji Allah pasti, maka dia tidak ragu-ragu beramal. Kalau saya tadarus, kalau saya belajar, kalau saya melakukan apapun dari kebaikan, tidak perlu ragu. Kalau manusia yang kita percaya saja, kadang kita kerja mati-matian karena kita percaya dia penuhi janjinya. Sementara manusia kadang tidak memenuhi janjinya karena banyak faktor. Kadang karena dia tidak mampu, ada halangannya. Kalau Allah tidak ada penghalangnya kan? Tidak ada yang bisa menghalangi janjinya. Seandainya Allah ingin memberikan surga di dunia, Allah bisa. Tapi Allah janjikan nanti di akhirat, supaya manusia melakukan proses sebelum tiba di hari kemudian. Ulaika faulaika lahumud darajatul ula. Jadi nanti mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi. Ya. Karena itu surga berderajat-derajat, artinya derajatnya naik. Kalau neraka darokat, karena dia turun terus. Jadi ada kedudukan yang tinggi, ada ghuraf, muzahrafat, ada kamar-kamar yang penuh dengan perhiasan. Di dunia saja kalau rumah banyak perhiasannya, orang senang.
bagaimana nanti di akhirat. Wal ladzat mutawasilat dan seterusnya ya. Dan ada kesenangan yang sambung menyambung, tidak pernah putus, tidak pernah putus, abadi, khuludud daim. Ada sungai yang sejuk mengalir terus. Kesimpulannya sebagaimana dalam hadis, la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khataru ala qalbi bashar. Itu kesenangan surga ya. Tidak pernah dilihat oleh mata. Kalau di dunia ini tidak dikatakan menyenangkan kalau tidak dilihat. Ada orang mengatakan ada suatu pemandangan yang sangat indah, bagaimana bentuknya? Dia tidak bisa cerita kalau tidak pernah dia lihat. Atau dia tidak lihat tapi dia dengar ceritanya. Bisa dia bercerita keindahannya. Wah, dia cerita, ketika ditanya sudah pernah ke sana, tidak. Saya cuma dengar cerita juga. Tapi bisa dia gambarkan, kenapa? Karena dia dengar. Atau minimal dia tidak lihat, dia tidak dengar. Dari mana kamu dapatkan gambaran keindahan begitu? Terlintas dalam hatiku. Ada pemandangan begini, begini, begini. Dari mana kamu dapat? Terlintas dalam benakku. Tapi surga saking indahnya itu tidak ada semua, tidak pernah terlintas dalam hati, tidak pernah tercerita oleh pendengaran dan tidak pernah terlihat oleh mata. Kalaupun disebutkan dalam ayat atau dalam hadis, itu hanya namanya saja, tapi aslinya, hakikatnya seperti yang digambarkan tadi, tidak bisa tergambar dalam hati. Dan itulah namanya puncak dari kesenangan. Orang yang beriman tadi, kemudian beramal soleh, kemudian dijanjikan derajat yang tinggi dalam surga. Kata Allah, wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itu adalah pahala, yakni balasan man tazakka. Siapa yang tatahhar minasyirki wal kufri wal fusuqi wal isyan. Orang yang mensucikan dirinya dari kesyirikan, kekufuran, kefasikan, dosa. Mensucikan diri tidak melakukan semua yang disebutkan tadi, tapi itu sangat jarang. Hanya para anbiya yang bisa tidak melakukannya. Aw yatubu mimma fa'alahu minha. Atau pernah melakukan tapi dia bertobat. Itu juga namanya mensucikan diri. Ya, makanya apalagi seperti kalian masih muda, ya biar juga nakal sekalipun tetap ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Tidak mesti di sini, bisa di rumah, bisa di tempat yang lain. Setelah dia bertobat, wa namaha bil iman. Nah, dia tumbuhkan semai ya dengan keimanan dan amal yang saleh. Itu namanya
orang yang mensucikan diri. Karena makna tazkiyah ada dua. Ditulis ya. Makna tazkiyah itu maknanya dua. Yang pertama at-tangkiyah. Tangkiyah wa izalatil khubus. Pembersihan dan menghilangkan kotoran. Jadi jiwa ini perlu dibersihkan dan dihilangkan kotoran. Ya, itulah gunanya kita belajar. Karena kalau kita ikuti jiwa kita, ya, fa innan nafsa la'ammaratun bisu, selalu ingin yang jelek. Maka perlu disucikan, dihilangkan itu kejelekan. Yang kedua maknanya waziyadatu bihusulil khair. Tazkiyah maknanya bertambah. Bertambah dengan apa? Dengan kebaikan. Jadi kita mensucikan jiwa ini artinya menambah kebaikan. Jangan semakin bertambah umurnya, bertambah naik kelasnya, apalagi sudah dekat tamat, berkurang kebaikannya. Apalagi kalau sudah menikah, hanya pintar menulis di medsos, kirim faedah terus, tapi taklim malas. Itu tidak menambah kebaikan. Belum tentu juga yang dia kirim itu dia baca. Belum tentu yang dia kirim dia pahami maknanya. Kadang jadi berdebat. Hal-hal seperti itu banyak muncul karena malas taklim. Apalagi kalau sudah merasa pintar. Itu penyakit-penyakit hati perlu disucikan. Ya. Makanya zakat dinamakan zakat, kan akar katanya sama ya, dari zakat. Dinamakan zakat, zakat summiyatis zakatu zakatan lihadainil amrayn. Jadi zakat itu dikatakan diberi nama zakat karena dua tadi. Zakat harta. Harta itu perlu disucikan. Mungkin ada pendapatannya yang tidak bagus, haram, atau minimal syubhat, atau dapat dari orang yang haram. Kita jualan dibayar sama orang dari hasil curian, hasil menipu. Ya kan berarti ada kotorannya ya, walaupun bukan langsung kita yang berbuat, tapi ada kotorannya, maka perlu disucikan. Kemudian zakat itu dibayar, dikeluarkan, bukan berkurang nilainya, tapi bertambah. Karena ketika dikeluarkan kita dapat kebaikan, dan orang yang menerimanya juga dapat kebaikan. Jadi tidak pernah rugi orang yang berbuat baik, termasuk zakat. Bahkan kalau zakat itu kan kebaikannya terbatas, ada nominalnya sekian persen. Kalau ingin menambah kebaikannya ada lagi namanya nafkah, infak.
ada lagi namanya sedekah, ya, ada lagi namanya wakaf. Ada banyak jalan kebaikan supaya bertambah ya kebaikannya. Ya, termasuk ilmu itu perlu, walaupun secara maknawi ya, perlu zakat. Ilmu itu perlu zakat. Bagaimana zakatnya ilmu? Ya, yang pertama ilmu itu disucikan. Makanya jangan belajar ilmu yang asalnya memang kotor, haram. Ilmu sihir, ilmu perbintangan ya, bagian dari sihir, itu haram dari awal. Atau kalau kita masih muda, ulama menasihatkan jangan belajar sama ahlul bidah, karena ada kotoran ilmu di situ. Jangan sampai kita tidak tahu mencucinya, sehingga kita jadi kotor. Itu gunanya dilarang bermajelis dengan ahlul bidah. Yang kedua itu tadi, supaya bertambah kebaikan, zakatnya ilmu diajarkan. Kan kita dapat pahala, yang mendengar juga dapat kebaikan. Yaitu zakatnya ilmu. Ya, tapi ketika seperti kalian masih belajar, ya lebih banyak menampung dahulu ya. Ditampung. Kadang juga diajarkan ya sedikit. Nanti kalau ada waktunya tersendiri, bisa mengajar atau memanfaatkan dengan lebih banyak. Seperti pohon, ya ditampung dulu supaya bisa tumbuh dengan baik sampai berbuah. Kalau berbuah baru disalurkan. Jangan baru tumbuh banyak hanya daun-daun muda saja, yang memang bisa dimakan daun-daun muda itu, tapi kalau sering dimakan malah jadi kerdil, bisa jadi mati. Ya kan banyak begitu. Baru belajar sedikit sudah tampil di mana-mana. Akhirnya jadi kerdil sendiri. Hanya mempopulerkan pintar bicaranya atau lawaknya atau yang lain-lainnya. Jadi setelah itu sudah jemu orang, ya sudah selesai. Coba lihat kalau orang berdakwah misalnya suka bikin ketawa, kalau ketawanya itu terus diulang-ulang di beberapa tempat, orang bosan. Tapi kalau ilmu yang diajarkan, sekalipun orang bosan, itu kebaikan. Ya, diajarkan tauhid, ini juga hari ini, itu juga besok, itu juga di tempat lain, tidak ada masalah. Tapi coba buat lelucon, ini tempat ini, sana itu juga, orang bilang tidak usah datang di situ, itu juga. Nah, wallahu a'lam. Berhenti sendiri ya. Ya. Ini ada yang bukan bertanya ya. Apa Ustaz? Saya pernah saya ambil manggata karena lapar sekali Kak. Karena merah sekali nih saya lihat. Ridho ji atau tidak? Kalau tidak ridho,
Kalau tidak, oh ya, kalau tidak berani saya ganti. Mangga itu pohonnya, buahnya tidak bisa diganti karena tidak bisa disimpan kembali di situ. Ya main-main ya, insyaallah tidak masalah ya. Cuma jangan diulangi. Artinya jangan diulangi mengambil tanpa minta. Kalau memang lapar, kecuali memang kelaparan. Tapi saya kira selapar-laparnya kita di sini belum ada yang kelaparan. Jadi kalau memang pengen sekali biar tidak lapar, ya diminta saja. Itu kan namanya beradab, ya, beradab. Mendidik diri kita untuk berada dalam kebaikan. Karena kalau minta dikasih, ya yang memberi juga dapat kebaikan. Tapi kalau ambil tanpa permisi, kita sudah berdosa. Bisa juga yang diambil barangnya kalau tahu, hatinya juga tidak enak. Bisa juga jadi marah, akhirnya juga kotor hatinya, kan begitu. Tapi sebabnya dia kotor hatinya karena kita. Jadi orang mukmin itu saling menjaga, ya, supaya sama-sama dapat kebaikan. Ya. Bahkan sekalipun misalnya kita minta tidak dikasih, ya bersabar. Karena haknya orang tidak boleh kita paksa. Karena kalau kita paksa, hatinya jadi tidak enak. Kita juga dapatnya tidak enak. Sama-sama tidak baik lagi. Padahal maunya kan sama-sama baik. Paham ya? Itu bahasa mudanya. Ini tentang laundry ya. Insyaallah besok saya jelaskan karena waktu kita terbatas. Diingatkan saja. Karena besok masih ada taklim ya. Supaya saya jawab dari awal, supaya juga dipahami alurnya ya. Khususnya ikhwah, karena ikhwah yang banyak masalah ya. Apa siksaan orang yang meninggal dalam keadaan dia membawa utang di dunia yang belum dia bayar? Siksaan yang paling menyiksa sebelum yang lainnya itu menunggu. Ya, menunggu. Bahkan sampai orang yang mati syahid pun, yang asalnya itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kemudian bisa membawa keluarganya yang lain masuk surga, itu tertahan karena utang. Tertahan, artinya ditahan sampai nanti selesai utangnya dia bayar. Kalau tidak bisa dia bayar, ya dia bayar dengan kebaikannya. Ya dia bayar dengan kebaikannya. Jadi kalau tidak ada lagi kebaikannya, habis membayar utang, maka dipikulkan kepadanya kejelekannya orang yang dia ambil hartanya tadi berutang kemudian belum dibayar. Ya kan, itu hati-hati ya. Karena itu anak-anakku sekalian, apalagi kalian masih belajar, jangan membiasakan diri berutang. Walaupun mungkin jumlahnya
sedikit, karena itu kebiasaan yang kurang baik. Ya, kebiasaan yang kurang baik. Kecuali memang sangat penting. Tapi saya lihat belum ada, Allah alam kalau ada, belum ada di antara kalian yang berutang karena membeli buku. Bahkan banyak yang tidak ada bukunya, banyak utangnya di toko, tidak ada buku pelajarannya. Kalau orang-orang dahulu kadang berutang, seperti Imam Ahmad atau yang lainnya berutang karena ilmu. Ajarkan kepadaku hadis, nanti saya bayar dengan ini dan itu. Kalau kita ini pikirannya makan terus, makan dengan pakaian atau urusan-urusan dunia, ya. Harusnya seandainya mau berutang karena membeli buku. Itu yang baik bagi penuntut ilmu. Sedikit lagi. Apa tanda-tanda kiamat? Sudah pernah kita bahas sebagiannya. Yang jelas tanda-tanda kiamat itu banyak. Ada tanda-tanda besar, alamatul kubra, ada tanda-tanda kecil. Nah, yang mulai banyak sekarang itu tanda-tanda kecil. Apa contohnya? Kalau sudah banyak persinahan. Sekarang kan mulai banyak orang hamil di luar nikah. Itu tanda-tanda dekat hari kiamat. Ada anak-anak memperlakukan orang tuanya sepertinya dia yang jadi orang tua, orang tuanya jadi anaknya. Apa maksudnya? Semua keinginannya diikuti. Kalau tidak marah. Kalau keinginan orang tuanya jarang dia ikuti. Itu tanda-tanda hari kiamat. Atau perempuan seperti laki-laki, laki-laki seperti ya perempuan. Itu kan sudah mulai banyak. Kemudian memperindah masjid. Orang sekarang berlomba memperindah masjid. Dibangun bagus-bagus, tapi isinya tidak ada. Tahu isinya tidak ada. Tidak makmur isinya. Hanya bangunannya yang makmur. Sementara yang paling pokok kan isinya. Yang mau sholat di situ dimakmurkan, makmurkan sholatnya, pengajiannya, amar ma'ruf nahi mungkarnya, itu yang makmur. Bukan bangunannya, karena bangunannya tidak dibawa mati. Dan ada lagi tanda-tanda yang lainnya. Insyaallah yang lainnya ya, khususnya ini laundrynya insyaallah kalau tidak ada halangan kita akan sampaikan besok insyaallah taala. Saya kira cukup ya. Dan terakhir ya, karena sudah dekat ujian, hendaknya banyak murajaah hafalannya, pelajarannya, dan segala yang terkait dengan ya belajarnya. Insyaallah kita ujian tanggal 6. Sebelum ujian ada yang kalian suka, ada sedikit libur bulanan supaya hatinya senang. Tapi jangan sampai libur terus. Tidak ada udzur lagi kalau tidak datang ujian. Nah, saya kira itu ya. Kemudian
saya lupa. Ini musim hujan. Jangan kebablasan main-main hujan ya. Ya, ada sunnahnya memang kalau hujan itu membasahi semua badan dengan air. Dan juga ada sunnahnya yang lain, banyak berdoa ketika turun hujan. Berdoa sepanjang turunnya hujan, berdoa apa saja. Itu waktu yang mustajab untuk ya berdoa. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.